Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayudhya Jumliani dengan NIM O1A12401 dari kelas A Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kestabilan obat mefloquine untuk memenuhi salah satu mata kuliah farmasi fisika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Renat Haji Ahmad Zaini, MSI. Sebelum saya membahas mengenai kestabilan obat mefloquine, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kestabilan obat. Nah, kestabilan obat menggambarkan kemampuan sebuah produk farmasi untuk menjaga atribut dan ciri fisik, kimia, terapeutik, toksikologis, serta mikrobiologisnya dalam batasan yang telah ditentukan sepanjang waktu penyimpanan dan penerapan. Ini adalah faktor penting dalam proses pengembangan dan pembuatan obat karena menjamin bahwa produk tetap aman, efektif, dan sesuai dengan standar kualitasnya hingga tanggal expired. Ketidakstabilan bisa menyebabkan penurunan konsentrasi zat aktif, terbentuknya produk sampingan yang mungkin berbahaya, perubahan dalam ketersediaan hayati, atau masalah pada tampilan fisik dan sifat organoleptik produk tersebut. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan obat. Yang pertama adalah suhu. Nah, peningkatan suhu umumnya mempercepat laju reaksi degradasi obat. Selain itu, ada juga faktor cahaya, di mana radiasi ultraviolet dan sinar tampak dapat memicu reaksi fotolisis dan fotooksidasi. Faktor yang selanjutnya adalah kelembapan. Nah, kelembapan ini dapat menyebabkan hidrolisis, pertumbuhan mikroba, dan perubahan bentuk sediaan. Dan yang terakhir adalah getaran. Nah, getaran dapat menyebabkan perubahan bentuk kristal, pemisahan fase, atau penggumpalan produk farmasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kestabilan obat mefloquine, di mana mefloquine ini merupakan salah satu obat anti malaria yang biasa digunakan untuk mengatasi infeksi malaria. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kestabilan obat mefloquine, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu obat mefloquine. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, mefloquine adalah obat anti malaria yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi malaria, terutama di daerah dengan tingkat resistensi obat tinggi. Obat ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan parasit malaria di dalam darah, mencegah mereka berkembang biak dan menyebar. Meskipun efektif, mefloquine memiliki beberapa efek samping yang perlu diperhatikan, termasuk gangguan pencernaan, pusing, dan dalam kasus tertentu, efek neurologis dan psikologis. Dokter biasanya meresepkan obat ini untuk pelancong atau wisatawan yang akan mengunjungi daerah endemis malaria atau untuk pengobatan infeksi malaria aktif. Mefloquine memiliki rumus struktur seperti yang terpampang di layar dan memiliki rumus molekul yaitu C17, H16, F6, N2O. Dan mefloquine memiliki titik lebur antara 199 sampai 204 derajat Celcius atau sekitar 390 sampai 399 derajat Fahrenheit. Sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan mefloquine. Nah, yang pertama adalah suhu. Suhu penyimpanan merupakan faktor kritis yang mempengaruhi stabilitas mefloquine. Paparan pada suhu tinggi dapat mempercepat degradasi obat dan mengurangi potensinya. Umumnya, mefloquine harus disimpan pada suhu ruangan yang terkontrol, yaitu sekitar 15-30 derajat Celcius dan terlindung dari suhu ekstrim. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan berlebih dapat menyebabkan hidrolisis mefloquine dan mempercepat degradasinya. Oleh karena itu, penyimpanan dalam wadah kedap udara dan di lingkungan dengan kelembapan rendah sangat dianjurkan untuk mempertahankan stabilitasnya. Nah, selanjutnya ada paparan cahaya. Paparan cahaya, terutama sinar UV, dapat mengkatalisasi reaksi fotodegradasi yang mengubah struktur kimia mefloquine dan mengurangi efektivitasnya. Mefloquine sebaiknya disimpan dalam wadah yang terlindung dari cahaya atau dalam wadah berwarna gelap. Faktor selanjutnya adalah pH lingkungan. pH lingkungan mempengaruhi laju degradasi mefloquine
dengan stabilitas optimal pada rentang pH tertentu. Perubahan pH yang ekstrim dapat mempercepat hidrolisis dan mengurangi masa simpan obat mefloquine. Faktor berikutnya adalah oksidasi. Interaksi dengan oksigen dapat menyebabkan oksidasi mefloquine yang berpotensi mengubah strukturnya dan mengurangi aktivitas farmakologisnya. Penyimpanan dalam lingkungan dengan oksigen minimal atau dengan tambahan antioksidan dapat meningkatkan stabilitasnya. Faktor selanjutnya ada formulasi dan eksipien. Formulasi dan eksipien yang digunakan dalam sediaan mefloquine mempengaruhi stabilitasnya. Beberapa bahan tambahan dapat meningkatkan atau malah mengurangi stabilitas obat tergantung pada sifat kimia dan interaksinya dengan zat aktif. Kemudian ada kontaminasi mikroba. Kontaminasi mikroba dapat mempercepat degradasi mefloquine dan mengurangi keamanannya. Praktik manufaktur yang baik dan kondisi penyimpanan yang tepat penting untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah masa simpan. Masa simpan mefloquine terbatas dan efektivitasnya menurun seiring waktu bahkan dalam kondisi penyimpanan yang optimal. Kepatuhan terhadap tanggal kadaluarsa sangat penting untuk memastikan keamanan dan kemanjuran obat. Nah, untuk mengetahui kestabilan dari obat mefloquine, tentunya diperlukan uji kestabilan. Nah, uji kestabilan yang pertama adalah uji kestabilan jangka panjang atau long term stability testing. Nah, uji ini dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius dan kelembapan relatif 60% lebih kurang 5%. Durasi pengujian ini biasanya dilakukan selama 12 sampai 36 bulan. Dengan parameter yang diukur adalah kadar zat aktif, produk degradasi, dan sifat fisiknya. Selanjutnya ada uji kestabilan dipercepat atau Accelerated Stability Testing. Nah, uji ini dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius dan kelembapan relatif 75% lebih kurang 5%. Durasi pengujian ini biasanya dilakukan selama 6 bulan yang bertujuan untuk memprediksi masa simpan dan mengidentifikasi produk degradasi potensial. Dan uji yang terakhir adalah uji kestabilan menengah atau Intermediate Stability Testing. Nah, uji ini dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius dan kelembapan relatif 65% lebih kurang 5%. Nah, terutama jika terjadi perubahan signifikan pada kondisi, uji dapat dipercepat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi kestabilan obat mefloquine. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.